Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ide usaha. Proposal kewirausahaan pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik cair. Biodata pemilik, nama Jumaipin Sampai Gulingan, alamat Jalan Kampung 6, Gang Mawar, tempat tanggal lahir 25 Mei 2021. Untuk pendidikan S1 Agroteknologi, status mahasiswa. Latar belakang usaha, peternakan menjadi komoditi yang memiliki keterkaitan selalu dengan pertanian. Karena peternakan merupakan bagian pendukung masyarakat, petani untuk dapat berinvestasi serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Permasalahan lain yang dialami masyarakat yaitu mahalnya pupuk kimia dan meningkatnya peredaran pupuk subsidi oplosan sehingga tidak sesuai dengan standar mutu dan menjadi keresahan utama bagi para petani, sehingga dengan itu hasil dari pendapatan petani menurun dan pupuk organik cair ini hadir untuk menjadi solusi atas keresahan dari para petani. Deskripsi usaha pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk organik cair tentunya sangat bermanfaat untuk mendukung sektor pertanian. Namun, banyaknya limbah peternakan yang dihasilkan belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga sebagian limbah akan menumpuk dan dibiarkan begitu saja. Apabila limbah peternakan tidak diolah dan dimanfaatkan dengan baik, tentunya akan berdampak pada lingkungan, seperti mencemari air, tanah, dan udara, serta dapat memacu kenaikan gas metan, mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar, dan memicu pemanasan global. Limbah ternak tidak dapat digunakan secara langsung, sehingga perlu diolah dahulu agar tidak mengalami kematian karena mengandung nutrien fosfor dan kalium yang tinggi. Sasaran usaha. Sasaran usaha ini tentunya para petani yang merindukan pupuk dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan, sehingga keberlanjutan itu tetap ada. Dengan hadirnya pupuk organik cair ini, memudahkan petani dalam memberikan pupuk untuk tanaman yang ditanam sehingga terhindar dari bahan kimia. Untuk gambaran usaha, di sini ada 5. Yang pertama itu pemanfaatan limbah kotoran ayam menjadi bahan utama dalam pembuatan pupuk organik cair. Yang kedua, dengan menggunakan pupuk organik cair yang sudah diolah, potensi kematian tanaman itu berkurang. Yang ketiga, pemakaian pupuk organik cair, petani telah ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan keberlanjutan bumi. Yang keempat, pupuk organik telah mengurangi penggunaan pupuk kimia sehingga kesehatan manusia yang mengkonsumsi juga terjamin. Dan yang kelima, mudah di dalam pengaplikasian. Untuk rencana pemasaran, yang pertama secara langsung, artinya dalam pemasaran ini terjun langsung ke masyarakat untuk menawarkan produk yang ada. Yang kedua, melalui komunitas pertanian. Di sini ditawarkan kepada rekan-rekan yang cinta akan tanaman organik. Yang ketiga, melalui media sosial. Dengan media sosial ini dapat menyentuh banyak pihak dan berbagai kalangan. Dan yang keempat, ikut dalam pemeran untuk memperkenalkan produk yang ada. Proses produksi. Yang pertama, menyusun bahan pembuat kompos secara berurutan yang dimulai dari kotoran ayam ternak, gula merah, larutan M4, dan air. Setelah kotoran ternak ayam dimasukkan ke dalam karung goni 3 lapis, kemudian direndam dalam ember air larutan M4 dan ditutup dengan menggunakan tali plastik untuk mengurangi bau, menahan air, dan menjaga kelembaban selama proses pupuk dibuat. Yang kedua, bahan dibiarkan 3 minggu agar proses penguraian oleh mikroorganisme dapat berlangsung. Jika terlihat kering, maka dilakukan penyiraman dengan sedikit air sehingga dapat terjadi. Dan ketiga, setelah 3 minggu, kotak kompos dibalik agar dapat
susunannya itu yang di atas, yang di bawah ke atas dan yang ke atas di bawah, sehingga dapat tercampur rata. Hal ini berguna untuk penguraian dapat terjadi secara merata dan terus-menerus. Selanjutnya yang keempat, dari pembalikan pertama dihasilkan kompos yang sudah hancur berwarna hitam dan menggumpali kecil-kecil. Yang kelima, pembalikan kedua setelah 3 minggu kemudian, kompos terlihat sudah menyerupai tanah serta kotoran sudah hancur dan tidak berbau. Untuk mendapatkan ukuran yang konsisten, mempermudah aplikasi di lahan dan penyerapan untuk organik dalam tanah. Yang ketujuh, mengemas kompos di dalam kantong plastik dan kompos siap untuk digunakan sehingga mempermudah penjualan dan pengangkutan. Selanjutnya, analisis usaha. Di sini membutuhkan 6 alat dan bahan. Yang pertama ada kotoran ternak, jumlahnya 1 karung sama dengan 10 kilo. Harganya 100.000, untuk totalnya 100.000. 2 karung goni 3 buah, harganya 15.000, totalnya 15.000. Yang ketiga tali 1 gulung 10.000, harga totalnya 10.000. 4 kantong plastik 1 gulung, harganya 15.000, totalnya 15.000. Yang kelima M4 1 botol, harganya 40.000, totalnya 40.000. Yang keenam gula merah 1,5 kilo, harganya 16.000, totalnya 16.000. Sehingga ketika dijumlahkan untuk keperluan dari pupuk organik cair ini memerlukan Rp196.000. Ya, demikianlah presentasi saya mengenai proposal kewirausahaan pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik cair. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.